Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian nih kabarnya? Baik. Oke, di sini saya akan kasih materinya tuh surat lamar pekerjaan. Di sini sebelumnya ada yang tahu gak sih lamar pekerjaan itu apa? Ada yang tahu gak? Pak sakit gigi ya Pak? Oh iya. Ada yang tahu gak? Oh, gak ada yang tahu ya? Oke, saya jelaskan ya. Surat lamaran itu pengertiannya tuh surat lamaran kerja adalah surat resmi yang dibuat seorang pencari kerja untuk dikirimkan ke instansi atau perusahaan. Biasanya surat lamaran kerja menyatakan resume atau CV yang menjelaskan profil dan pengalaman kerja profesional Anda. Typo. Maaf ya. Typo, maaf. Tujuan dari penulis surat lamar kerjaan adalah untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan maupun posisi jabatan tertentu sesuai dengan posisi yang sedang dicari atau yang tersedia. Surat lamaran sifat pribadi atau formal. Resmi bersifat pribadi karena surat dibuat oleh seseorang, dan formal karena menggunakan bahasa yang resmi. Oke, fungsinya komunikasi untuk memberikan informasi mengenai identitas pelamar kerja sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan menerima. Pelamar dari tepat dalam mengisi pekerjaan yang dibutuhkan. Tanda tertulis pengajuan permohonan pekerjaan yang bersifat resmi. Sebagai bukti historis pelamar yang melamar pekerjaan tersebut, sebagian salah satu bentuk pedoman kerja. Oke, di sini strukturnya tuh ada surat adalah bagian atas yang berisi keterangan tentang nama, alamat dan nomor telepon sebagai kantor, lembaga resmi, pemerintah, badan usaha dan sebagainya. Oke guys, kita lanjut materi ini. Oke, kita tuh tadi sampai pengertian surat lamaran pekerjaan ya. Oke, sekarang struktur. Di sini ada kop surat. Kop surat adalah bagian yang atas surat berisi keterangan tentang nama, alamat dan nomor telepon suatu kantor, lembaga resmi, pemerintah, badan usaha dan sebagainya. Alamat tujuan surat berisi informasi mengenai penerima surat, hal yang perlu diutamakan. Yang dicantumkan pada bagian alamat tujuan adalah identitas, nama atau jabatan, dan tempat penerima yang berada. Di sini ada salam membuka. Salam membuka merupakan struktur surat lamaran kerja yang harus ada sebelum penulis bagian isi. Umumnya salam membuka yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu dengan hormat. Isi surat lamaran pekerjaan umumnya memuat identitas yang dimaksud dan tujuan berupa alasan pelamar melamar. Oke, di sini selanjutnya struktur. Penutup. Isi surat sebaiknya menunjukkan rasa terima kasih dan keantusiasan dan harapan pelamar pada instansi yang dituju agar terima kerja. Tanda tangan dan nama terang biasanya diletakkan di pojok kanan bawah surat, kemudian di bawah ditulis nama lengkap dan si pelamar. Dan ada yang mau nanya nggak? Saya Pak mau nanya. Belum. Saya mau nanya juga. Saya juga Pak. Coba Bapak balik ke struktur deh Pak. Ya, itu ada yang kembali. Nah itu kembali kan nomornya. Tapi yang benar kayak gimana Pak? Alamat tujuan dulu atau salam membuka dulu jadinya? Iya, pokoknya ini, tapi saya salah nyusunnya. Ya gimana? Jadi yang benernya suratnya gimana Pak? Salam membuka. Enggak deh. Surat salam membuka
Ya. Makasih Pak. Ya. Pak, satu nanya. Apa tuh? Emang di surat lamaran pekerjaan emang ada kop surat? Kop surat tuh bagian kayak ini apa ya? Saya mau nanya. Di bawah banyak banget Saya ini mau kok. ngurusin nih, saya mau nanya. Silakan. Tadi kan kop surat dulu katanya, kop surat, salam membuka, alamat, sama isi kan? Ya betul. Kalau misalnya kop surat tuh contohnya gimana, terus salam pembuka gimana, alamatnya gimana, sama isinya gimana? Awalnya aja Pak. Kop suratnya tuh berisinya apa aja Pak? Saya bingung. Oh, kop surat ya. Pertanyaan saya ada atau enggak itu Pak? Dulu Kak Kristi. Urusin ini dulu Kak Kristi. Oh, jadi gini nih. Wih. Contoh ya. Ya. Ya, Bapak silakan tahu kenapa dimasukin Pak? Ada yang bisa bantu gak kop surat? Lu. Saya punya Bapak. Berapa? Enggak coba Bapak dulu. Bapak ingat Bapak gimana? Menurut saya sih Coba ditulis. Bentar ya. Tulis ya. Ini surat kop surat sama tujuan itu sama tujuan. Ya coba tanya gimana? Tadi kata Bapak salam membuka dulu baru alamat. Oh iya benar. Tadi Bapak jelasinnya kop surat, salam membuka, alamat tujuan, baru isi surat. Bapak guru apa sih? Itu bikin sendiri atau dibikinin sih Pak? Bikin sendiri gue ini. Bapak sekolahnya di mana sih Pak? Kelas 1 lah. Bapak guru magang ya? Bapak bilang juga sih. Apa beda ya? Kamu jangan bercanda ya. Aku bercanda ngajarnya. Kop surat kita tanya dong Pak. Kop surat. Gimana cowoknya? Emang boleh bilang kalau ngomongin cowok-cowokan Pak? Pak guru pakai Cowok tuh apa sih Pak? Cowok. Ya cowok. Kok gitu sih Pak? Udah telanjur. Nggak bisa. Salam membuka dulu apa alamat dulu Pak? Oh, salam membuka jancok itu. Salam membuka dulu. Salam membuka. Salam membuka alamat. gimana? Salam membuka gimana? Isinya apa aja Pak? Isi salam pembuka Pak. Salam membuka ya. Salam. Dengan rahmat Allah. Ini tuh Dah Pak itu. gimana tuh Pak? Gimana tuh Pak? Pak itu daun apa Pak? Gimana terusnya? Oh, buku lagi. Salam pembuka Pak. Coba bawa buku Pak mungkin. Bukunya juga bawa. Oh, Iya, bukunya bawa buku apa? Ini Pak. Oh ya saya bukunya nggak ada. Coba lihat, boleh lihat kasih contoh. Jadi Bapak. Ide. Pak. Wajib. Yang mana bagian salam pembuka sama sini sini Pak. Pak, sini Pak. Udah papa mama aja nih. Bapak mana ini? Gampang. Pak kumpul hitam Pak. Yang penting mah kita pembuka dulu ya. Iya ya udah. 2000. Ini sama pembuka ya. 2000. Ya. Bisa banyak-banyak Pak. Ini contoh kan ya? Ya. PT Mancan. Oh ini lengkap kita semua. Itu maksudnya kemasan. PT Mancan terus. Ini bukan turis nih budaya Pak. Itu kajian ya. Kajian tulis ya. Jalan. Itu apa Pak? Itu apa Pak? Oh, suratnya nggak ditanggalin. Tangannya di sini. Enggak sih nanya itu dulu yang salam pembuka. Coba Tangannya di sini ya. Nggak bisa Pak, surat tanggalin dulu. 17. Emang boleh pakai strip ya Pak? Emang boleh. Iya, lupa, lupa. Ah gimana nih? Emang Emaknya kecil ya Pak. kecil Pak langsung tanggal Pak.
murid hebat. Murid hebat, murid hebat, murid hebat. Ntar di kantor. Jakarta. Bulannya emang masih beda Kak. Jakarta gini kan? Bulannya emang itu kan. Emang gitu, Pak. Kok suratnya gimana Kak? Kenapa kita lebih dijajarin? Kok suratnya gimana? Terus di bawah itu Pak Joko. Pak. Bapak tulisnya makin lama makin naik, Pak. Udah kecil sih Pak Joko. gini kan Joko, Pak masuknya Pak. Bakal ini diterima. salam pembuka. Salam pembuka itu baru alamat tujuan Pak. Ya, Oh, Gitu. Di mana Pak Joko? ya, bener nggak? bukannya yang PT Master itu alamat tujuan, Pak. Itu saya baca di PPT Bapak aja salam pembukanya contohnya yaitu dengan hormat Pak. Pak Joko. Pak, kita mau taruhnya suruh masuk dong. Pak Joko lampir. Udah ya, udah ya. Oke. Pak, tadi yang pertanyaan saya tadi belum dijawab. Pak Joko Nggak lampir. ada. Pak Joko. Nggak ada. Di situ kenapa dimasukin ada Ya maaf, saya salah. Berarti itu balik nggak Pak? Oke, sini. Ada Pak. Yang tadi. Lampiran mana Pak? Lampiran Pak. Yang tadi Pak. Itu nggak ada lampiran. Lampiran nama halal mana Pak? Ada. Pak tadi. Yuk. Itu. Ya sabar, udah jinggo contoh ini. Ini banget. Itu jadi Pak, isi dari strukturnya apa? Ini dong paling lama. Satu tuh, Pak. Yang paling bener tuh ini tahu. Mana tuh, Pak? mana Pak? Mana tangan doang. Isinya penutup doang Pak. Pak, bener lah Pak. Susah banget nih Pak Joko. Oke, penutup sini ada penutup. Ya, Hah? cepet ya. Pak, Argumennya mana argumennya? struktur 1, 2, 3, Pak. Tahu. Ini. Gimana tulis dong argumennya Pak Joko? Kan? Gak kan? Gak bisa makanya. Enggak ngaruh. Oke, di sini ada tesis. Pernyataan umum tesis merupakan bagian surat lamaran pekerjaan yang memuat uraian pengantar. Surat pernyataan umum unsur ini berfungsi sebagai informasi awal terkait pekerjaan yang akan dilamar. Biasanya berupa salah pembuka dan biodata. Argumentasi termasuk dalam unsur surat lamaran kerja yang menyajikan alasan bagi pihak yang membuka lowongan pekerjaan untuk menerima si pelamar. Pada bagian ini pelamar menyajikan informasi berupa fotokopi jasa, CV, dan keterangan mendukung kompetensi pelamar. Di sini ada penegasan. Fungsi dari penegasan sebagai unsur surat lamaran pekerjaan untuk penutup biasanya berisi halaman pelamar, salah penutup, nama dan tanda tangan. Struktur, Pak. Oke, Struktur 1, 2, 3, Pak. Tadi pas yang aku aja, Pak. Struktur 1, 2, 3, Pak. saya capek. Saya bingung Pak. Struktur apa Pak? Ya ini, maaf tadi ada yang Bukan, naik. Tadi kata Bapak salam pembuka dulu baru alamat tujuan. Jadi yang benar yang mana? Yang bener yang mana Pak? iya salah pembuka baru tujuan. Oh, surat tuh kayak gimana? Suratnya gimana Pak? Suratnya gimana Pak? Isi suratnya apa aja Pak? Ada bisa bantu gak kok surat itu? Nggak bisa, Pak. Kan kita kemarin nanya. Saya juga nggak tahu. Kan masih Tahu belajar. sih, Pak. Kita sama belajar, kita sama belajar. Dan nanti setidaknya guru harus lebih tahu pada murid. Subur ini. Guru tuh nggak semuanya benar. Jadi Nah, juga muridnya semuanya bisa, Pak. ya makanya aja kita sama belajar. Nah, gitu. Kan fungsi guru untuk mengajar murid, Pak. Ya kalau gurunya nggak bisa, sama-sama bodoh. Iya. Iya, lagi gurunya bodoh. Guru sesat. Oke, di sini ada yang salah. Oh, batal. Subur. Ya, terakhir sebelum ditutup. Jadi begini, Yuk. kalau teman-teman bertanya tentang kop surat, kalau memang gurunya tidak mengetahui ilmunya, boleh silakan Anda improvisasi. Tolong ya, Elvira bantu saya cek dan saya juga ngecek. Itu untuk saling memastikan jawaban.
bukan menyulitkan satu sama lain. Artinya mengkonfirmasi kalau memang putra sebagai guru tidak punya handphone, kuotanya tidak ada, gaptek dalam teknologi, ini sama konfirmasi kalau memang saya ilmunya belum dapat, mohon maaf ya siswa, saya sepertinya ada yang salah nih. Ada prolog kata yang harus disampaikan. Nah baru nanti minta tolong ke siswa. Contoh, saya jawab Pak sedikit Pak, kop surat memang beda Pak. Kop surat itu berisi yang di dalamnya. Tadi kan gejolaknya kop surat yang saya dengar. Kop surat itu berarti nanti di lamaran pekerjaan itu Pak, surat lamar pekerjaan, ada yang memang bentuknya kita sebagai pelamar, saya sebagai pelamar, di dalam websitenya kita tinggal unduh formnya. Di dalam form tersebut sudah ada kop surat di bagian atas, nama PT, alamat, telepon. Jadi nanti di bawahnya kop surat Pak, isinya yang sudah ditentukan sama si pihak perusahaan. Berarti bisa jadi ada dua Pak, antara tulis manual kita sebagai pelamar, atau yang kedua bisa by ketikan. Itu satu Pak, kop surat. Ada lagi Pak, itu kan perusahaan tadi saya sebut. Ada lagi yang kedua namanya instansi. Instansi itu Pak berarti dari lembaga, bisa bentuknya departemen. Contoh Pak, pemerintah sedang membuka pegawai negeri, calon pegawai negeri CPNS. Nah pada saat calon pegawai negeri dibuka oleh pemerintah, BKD atau BKN Pak, Badan Kepegawaian Nasional. Nah nanti si pelamar juga sama tuh Pak, formnya udah ada Pak. Sudah ada formnya, kita tinggal tulis manual karena memang di ketentuan yang saya sudah pernah alami Pak, di situ tidak boleh ketik, tapi kita tulisan manual. Ada yang diketik, ada yang manual. Nah nanti di dalam surat itu ada lagi Pak, data pribadi pelamar. Bukan data itu Pak, data pribadi pelamar lengkap Pak. Baik riwayat pendidikan sudah ada tulisan di situ, riwayat pengalaman bekerja, pengalaman apa. Nah nanti kita ada tulis manual, ada yang baik ketik Pak. Nah itu namanya kop surat Pak. Ini nanti di atasnya itu ada label. Tapi kalau lamarnya pribadi ke perusahaan yang ada di iklan, rata-rata tidak ada kop surat karena bentuknya ya umum Pak. Jadi tanpa ada label atau kop surat tersebut Pak. Itu Pak yang saya bisa ketahui. Makanya hati-hati Pak dalam membuat materi, harus tahu konsep, jangan sampai tidak tahu konsep. Jadi kayak Bapak nih, saya tahu kan Bapak pemain bola, tahu kan kalau nangkep bola yang baik dan benar kan Pak. Padahal tinggal antara musuh dengan kiper, kan Bapak kiper yang saya tahu kan. Bapak jangan sembarangan main nangkep bola di luar garis. Kalau Bapak nangkep berarti kan menangkap bola, berarti hukumannya apa? Penalti kan, pelanggaran gitu kan Pak, atau apa kan, kena kartu kan begitu kan. Nah sama nanti dengan kasih ilmu Pak. Jadi ngasih ilmu pun jangan sembarangan tanpa teori belum tahu, makanya harus tahu teori kilas itu Pak. Jadi jangan sampai kami yang menerima ilmu jadi bodoh juga Pak. Jadi bapaknya mohon maaf pulang tahu teori, kami pun juga tidak tahu teori, jadi semuanya ambigu, semuanya maknanya ganda dan sebagainya. Itu saja Pak, silakan ditutup Pak. Oke, sekian dari kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.